1111086 dari Prodi Farmasi kelas C. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik didih. Mengenai penjelasan yang saya akan bahas, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori titik didih, yang kedua alat dan bahan praktikum, yang ketiga prosedur kerja, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori titik didih. Teori titik didih adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah cairan sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang alat dan zat yang digunakan. Alat yang pertama yaitu termometer, yang kedua kapiler yang salah satu ujungnya tertutup, yang ketiga gelas kimia, yang keempat pemanas, yang kelima klem dan standar, yang keenam tabung reaksi kecil, dan yang terakhir adalah alat penentuan titik didih. Dan zat yang digunakan, yang pertama parafin, yang kedua zat yang dibutuhkan titik didih, yang pertama etanol, dan yang kedua adalah butanol. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, tabung reaksi kecil untuk tempat zat cair yang akan ditentukan titik didihnya diminta, kemudian zat cair yang akan dimasukkan titik didihnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil sebanyak 8-10 mm dasar. Yang kedua yaitu pipa kapiler diambil lalu dihadapkan ke bawah ke dalam tabung reaksi kecil yang berisi zat cair yang akan ditentukan titik didihnya. Yang ketiga, tabung reaksi kecil yang di dalamnya berisi pipa kapiler dan zat yang akan ditentukan titik didihnya diikat pada termometer di mana ujung tabung reaksi kecil sejajar dengan ujung bawah termometer. Yang keempat, gelas kimia diambil kemudian diisi dengan parafin secukupnya dan diletakkan di atas pemanas. Yang kelima, termometer pada standar dipasang dengan bantuan klem dan termometer dicelupkan pada cairan parafin di dalam gelas kimia yang berada di atas pemanas. Yang keenam, selanjutnya pemanas dipanaskan dan selama pemanas 1 kali cairan parafin diaduk. Yang ketujuh, zat cair dalam kapiler diamati, begitu juga dengan temperaturnya. Dan yang terakhir, termometer dibaca bila zat cair dalam tabung reaksi kecil membentuk gelembung-gelembung kontinu yang bentuknya seperti kalung. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pada percobaan titik didih, kami menggunakan etanol dan butanol yang mempunyai wujud cair dan berwarna bening. Dalam teori titik didih etanol adalah 78,4 derajat Celcius dan titik didih butanol adalah 117,6 derajat Celcius. Pada etanol didapat suhu awal 28 derajat Celcius. Pada saat itu mulai timbul gelembung, didapatkan suhu sebesar 450 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinu 890 derajat Celcius. Pada data ini didapat sebesar 450 derajat Celcius sampai 890 derajat Celcius pada butanol. Didapat suhu awal 36 derajat Celcius pada saat suhu sebesar 80 derajat Celcius dan terbentuk gelembung kontinu 126 derajat Celcius. Dari data ini didapat range sebesar 88 derajat Celcius sampai 126 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih, yang pertama pemanasan, yang kedua tekanan udara, dan yang ketiga banyaknya zat yang digunakan. Dan yang terakhir saya mendapatkan kesimpulan yang pertama, titik didih suatu zat adalah suhu tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan di atas permukaan zat cair. Yang kedua, adanya ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih. Yang ketiga, titik didih normal adalah titik didih pada tekanan 1 atm.
Yang keempat, titik didih dapat digunakan untuk memperkirakan secara tak langsung kuatnya agar tarik antara molekul dalam cairan. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih, yang pertama pemanasan, yang kedua tekanan udara, dan yang ketiga banyaknya zat yang digunakan. Sekian dari penjelasan saya mengenai penentuan titik didih.